Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang bebatuan beku. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rudita Auliani dengan NIM 072510005. Kemudian dilanjut dengan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Jeza Fikir Faroz dengan NIM 07251013. Perkenalkan, nama saya Kairina Prima Alvita dengan NIM 07251043. Perkenalkan, saya Ayu Kurniasari, NIM 07251081. Perkenalkan, nama saya Vicky Sapel Dwi Rosadi dengan NIM 07251089. Oke, langsung saja mungkin kami lanjut ke materi yang ingin kami bahas, yaitu tentang bebatuan beku. Silakan, Kairina. Nah, untuk yang pertama ini ada latar belakang masalah. Nah, jadi latar belakang masalah yang pertama yaitu ada pengetahuan mengenai sejarah batuan beku masih terbatas. Yang kedua, proses pembentukan batuan beku belum dipahami secara mendalam. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai jenis-jenis batuan beku berakibat sulit mengenali karakteristik batuan beku. Next. Nah, untuk tujuan pengamatannya yaitu memberikan pemahaman mengenai sejarah terbentuknya batuan beku, proses pembentukannya, serta jenis-jenis batuan beku. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dita. Oke, selanjutnya metode kajian. Yang pertama ada pengumpulan referensi. Kami mencari sumber dari artikel yang membahas tentang batuan beku. Kemudian yang kedua ada studi teoritis. Kami membaca dan memahami konsep dasar batuan beku dari artikel-artikel yang sudah kami kumpulkan. Yang ketiga ada analisis dan perbandingan. Kami membandingkan beberapa sumber untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang bebatuan beku. Yang keempat ada penyusunan hasil kajian. Kami merangkum semua temuan literatur menjadi tulisan yang sistematis. Kemudian bisa dilanjut membahas tentang sejarah bebatuan beku. Untuk sejarah batuan beku, pada zaman kuno, batuan beku sering dianggap sebagai batu api atau batu dari api karena hubungannya dengan gunung berapi. Filsuf Yunani kuno Aristoteles berpendapat bahwa batu terbentuk akibat pendinginan massa cair di dalam bumi. James Hutton, bapak geologi modern, memperkenalkan teori plutonisme, yaitu batuan beku terbentuk dari pendinginan magma di dalam kerak bumi. Lalu James Hall dan Charles Lyell mendukung teori Hutton bahwa proses geologi seperti pendinginan magma berlangsung sangat lambat dan masih terjadi hingga kini. Pada abad ke-19, penggunaan mikroskop polarisasi oleh Henry Clifton Sorby merevolusi studi batuan beku, memungkinkan ilmuwan mengamati tekstur kristal mikroskopis. Untuk proses terbentuknya batuan beku akan dijelaskan oleh Faros. Oke, jadi masuk ke dalam penjelasan proses pembentukan batuan beku. Jadi proses pembentukan batuan beku sendiri ini ada 4. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu proses pembentukan magma. Jadi proses pembentukan batuan beku dimulai dengan terbentuknya magma atau lava. Nah, magma sendiri adalah cairan panas yang terbentuk di dalam mantel bumi melalui proses pelelehan batuan akibat peningkatan suhu dan juga tekanan. Lava adalah magma yang mencapai permukaan bumi melalui proses erupsi gunung berapi. Selanjutnya adalah proses kedua itu proses pendinginan dan juga pembekuan. Nah, ketika magma atau lava mencapai tempat pendinginan, mereka mulai mendingin dan mengeras. Proses pendinginan ini dapat terjadi di dalam kerak bumi ataupun di permukaan bumi, tergantung pada lokasi terbentuknya magma atau lava. Di dalam kerak bumi, pendinginan terjadi secara lambat, sementara di permukaan bumi, pendinginan bisa terjadi dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah kristalisasi mineral. Nah, selama pendinginan, mineral-mineral yang terkandung dalam magma atau lava mengalami kristalisasi. Jadi, kristalisasi terjadi ketika ion-ion dalam larutan magma atau lava mulai membentuk ikatan kimia untuk membentuk kristal-kristal yang padat.
Kristal-kristal ini tumbuh dan berkembang dalam larutan magma atau lava, membentuk struktur kristal yang khas dari batuan beku. Dan proses yang terakhir adalah pembentukan batuan beku. Setelah proses pendinginan dan kristalisasi selesai, batuan beku terbentuk. Batuan beku memiliki struktur yang terdiri dari kristal-kristal mineral yang terkait, erat, dan juga padat. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan juga ukuran, tergantung pada kondisi lingkungan pembekuan. Oke, mungkin selanjutnya jenis-jenis batuan beku bisa dijelaskan oleh Ayu. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku dibagi menjadi 3 jenis utama diantaranya. Satu, jenis pertama adalah batuan beku dalam atau sering disebut juga dengan batuan plutonik. Batuan ini terbentuk jauh di dalam bumi di mana suhunya masih sangat panas. Karena pendinginannya yang sangat lambat, mineral-mineral di dalamnya punya waktu untuk tumbuh menjadi kristal-kristal besar yang jelas terlihat. Contohnya, ada batu granit, diorit, dan gabbro. Dan yang kedua, ada jenis batuan beku korak atau sifat abisal. Batuan ini terbentuk di celah-celah atau letakan yang dekat dengan permukaan bumi. Proses pendinginannya lebih cepat daripada batuan dalam sehingga ukuran kristalnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Contohnya ada batuan porfirit dan diabas. Yang terakhir ada jenis batuan beku luar atau eksklusif. Batuan ini terbentuk di permukaan bumi biasanya dari lava hasil letusan gunung berapi. Karena mendingin dengan sangat cepat, mineral-mineral di dalamnya tidak sempat membentuk kristal besar, bahkan beberapa di antaranya terlihat seperti kaca. Contoh batuannya ada basalt, andesit, dan obsidian. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Faros. Ya, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi batuan beku yang kita barusan presentasikan yaitu batuan beku terbentuk dari pembekuan magma atau lava dan diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan tempat pembekuannya, yaitu intrusif, yaitu kristal besar, hipabisal, kristal sedang, dan juga ekstrusif, kristal kecil atau amorf. Karakteristiknya yang keras dan tahan lama membuatnya berperan krusial sebagai material konstruksi dalam teknik sipil. Mungkin penutupnya bisa ditutup oleh Rodita. Cukup sekian presentasi kami membahas tentang materi bebatuan beku. Mungkin jika banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.